Halo guys, kita jumpa lagi hari ini, di mana hari ini saya akan membuat video atau kita akan mendengarkan updatean terbaru ya. Hari ini tanggal 28 Oktober ada konferensi pers yang dibuat oleh Tenovi. Ini tentang menyangkut dengan Bang Agus ya, yang dengan uang miliaran itu 1M tuh, dengan MM-annya gitu loh maksudnya. Oke, konferensi persnya kita akan nonton kayak sekarang ini ya guys. Namun sebelumnya itu di subscribe dulu channel Bang Iwan, notification on, ada tombol loncengnya dibunyikan supaya ketika Bang Iwan mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan video-videonya Bang Iwan. Oke, seperti ini videonya guys, kita nonton. Prinsipnya Bang Eva ya bahwa dia kalau PSUG atau PSM tapi ditolak dan lain-lain, ya sebetulnya kita sepakat aja lah gitu, proses hukum proses pengobatan gitu, kita profesional aja gitu kan, bahwa haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan kalau juga ya Mas Agus tolong diperhatikan ini kuasa hukum agar tidak melenceng dari kuasanya gitu. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan apa ya, mengintervensi proses pengobatan. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku atas siapa yang menuduh dia harus membuktikan ya Om. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi, sudah siap gitu kan, semua bukti petunjuk itu cukup terang dan jelas ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi. Mungkin ada yuk mungkin sekian kronologi dari kita. Terima kasih Pak Yusrida, Tenovi. Sebenarnya videonya ini panjang banget tadi untuk konferensi persnya. So ini lagi ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Untuk klarifikasinya, semoga ini bisa menjadi insight yang baik untuk kita semua. Dan sekarang kita akan memasuki Q&A, sesi tanya jawab. Tadi seperti yang sudah saya infokan untuk para pers, nanti untuk setiap pertanyaan yang memang di luar substansi klarifikasi, maka kami akan menjelaskannya lagi berupa tulisan di selesai acara ini ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan bisa kita mulai. Satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Mulai berdiri. Ini ada beberapa dikasih pertanyaan buat wartawan ya, silakan untuk bertanya deh. Jadi kita akan bisa dengar baik-baik apa pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana jawaban dari Tenovi. Iya, biar lebih jelas. Untuk Tenovi sih, tadi kan perkenalkan saya Faisal dari Intern Investigasi. Untuk Tenovi, tadi kan laporannya katanya sudah dilaporkan atas pencemaran dan juga pemerasan, katanya menggunakan narkoba. Nantinya akan ada laporan kan sudah dibuktikan dari Tenovi, tetapi ada tuduhan lagi katanya tuduhan terkait untuk menggunakan narkoba. Tenovi sendiri kan sudah dibuktikan dengan tes urin, tetapi ada tuduhan lagi katanya untuk membuktikan itu semua untuk tes rambut. Itu sih seperti apa tanggapan? Mungkin kalau untuk proses saya serahkan ke Om dari proses hukum. Terima kasih. Terkait dengan proses hukum yang terjadi, sebagai warga negara yang baik, pastinya Tenovi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Tenovi, seperti itu mungkin pertanyaan. Iya, apakah akan laporan balik? Laporan balik maksudnya? Iya. Tenovi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik. Ya.
Wow, hebat banget ya guys. Jadi beliau ini ternyata lebih fokusnya bagaimana kesehatannya si Bang Agus itu. Lebih fokusnya ke sana, kesembuhan matanya, kesembuhan dia itu doang. Wow, hebat sekali. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik. Nah, itu poinnya. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Ini mantan pramugari di tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana dia 6 bulan sekali medical check up. Dari itu waktu 6 bulan ada random medic. Kalau long saya apa? Kalau studi, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medic. Beliau ini cukup ini ya, cukup terpuji banget mental beliau dengan adanya kasus ini ya guys. Dan beliau walaupun sudah seperti ini, tetap kepikirannya tentang fokus untuk kesehatan seseorang. Padahal orang itu sudah menjatuhkan nama beliau. Menurut aku ya. Nanti korek buat teman-teman Angga Bali yang lain. Langsung ke rekan-rekan ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana? Di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Novi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pengguna narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti. Ya, kan? Hebat ya guys. Jadi tidak perlu mau komen apa panjang lebar, cukup langsung kasih fakta aja. Fakta itu yang lebih membuktikan gitu kan ya. Lebih baik langsung ditunjukin aja, ini loh aku seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu banyak komentar gitu. Itu yang Novi lakukan. Dia nggak mau membantah. Buktikan saja kalau macam narkoba saya kelihatan ini mediknya. Ya gitu. Jadi terkait dengan apa yang diucapkan seseorang di media sosial maupun di bukan umum, itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan tapi bukan itulah tujuan utama teknologi sekarang. Gimana caranya pengobatan Mas Agus dapat dilaksanakan dengan baik. Itu poinnya. Udah 3 kali loh ini disebut bahwa kesembuhan itu yang lebih utama yang dicari sama Novi ya. Kesembuhannya Mas Agus, Bang Agus. Jawabannya Ada Pak. Terima kasih. Pertanyaannya saya dari nama Rika dari Media Citra Nusantara. Pertanyaan saya kepada Novi, apakah dengan penanganan masyarakat yang dibantu ini, apakah baru pertama mengalami seperti begini ataukah sebelumnya pernah mengalami juga, dan berapa banyak yang sudah dibantu oleh yayasan dari Novi? Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya maaf begini gimana ini menjadi masalah. Iya, sampai terjadi seperti itu. Ya. Belum ada, dan ini baru pertama kalinya setelah saya menjalani kegiatan sosial 4 tahun dari 2020. Saya resign itu di bulan November. Ya, saya resign sekali lagi di bulan November. Saya sudah berjalan sosial sampai final saya memutuskan untuk jogging. Saya resign, saya fokus ke sosial, membantu orang, dan sampai detik ini baru 1 kali. Alhamdulillah baru 1 kali. Jawabannya beliau cukup adem ya guys. Beliau itu menjawab dengan sangat-sangat santai, santun kayak gitu. Kelihatan banget kalau orang-orang yang punya pendidikan bagus ya. Karakternya juga oke. Rafli dari Giswadi Indonesia. Novi kan di sini niatnya ngebantu Agus ya dengan niat baik, malah justru berakhir dengan dilaporin. Dengan adanya laporan ini, apa itu mungkin yang bisa diambil dari kasus ini untuk Novi? Yang diambil dari case ini sih yang
secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer dan sebagai ketua umum juga mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Dan atas tindakan saya juga semuanya saya sebagai manusia pasti nggak lepas dari kesalahan. Iya. Saya akan belajar jadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja sih. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan RPK. Wow, jawabannya simpel dan yang lebih jelasnya lagi ya kata beliau, saya lebih mempedulikan kemanusiaan. Itu artinya bahwa beliau itu sangat sangat perhatian banget dengan kehidupan orang di luar sana ya. Dan apa ya, dari penampilan beliau, dari tutur kata, dari body language atau gerak tubuh, beliau orangnya oke sih menurut aku. Menurut aku tuh personalitinya bagus. Dan ya gimana ya, aku mau harus gambarin, intinya beliau ini sangat sosialis atau sangat punya jiwa yang sosial. Jadi ya mungkin ini adalah tantangan beliau ya sekarang ya, beliau mendapatkan hal seperti ini. Jadi kita hanya perlu melihat ke depan gimana dan mendoakan beliau tetap sehat dan let's see gitu kan. Oke, hari ini update-nya sampai di sini dan kita akan bertemu lagi pada update-update selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel Bang Iwan, cue notification on atau tombol loncengnya dibunyikan supaya ketika Bang Iwan mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan video-video dari Bang Iwan. Dan bye bye.